Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pari Kesit dari Solo. Saya sebagai pemilik usaha kue balok Pari Kesit yang juga berada di Solo. Awal usaha dari tahun 2018 ya, berawal dari tahun 2018. Sebelum itu memang sudah beberapa kali usaha, semuanya usaha di bidang kuliner semuanya ya, jadi sudah merasakan beberapa kali jatuh bangun di dunia kuliner. Puncaknya di tahun 2017 qadarullah dapat ujian berupa ketipu ya, jadi ada dana yang mana digelapkan oleh salah satu calon partner kita dalam berbisnis. Uangnya dibawa kabur, orangnya mengaku meninggal, jadi ya sudah, akhirnya kita pasrah. Kemudian mencoba untuk bangkit di awal tahun 2018. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sumber daya yang kita punya yang harus kita lakukan. Dan efek dari uang digelapkan atau tertipu itu, dan itu bukan uang saya pribadi, tapi uang teman atau kolega yang dipercayakan kepada kami untuk dikelola, ternyata digelapkan atau dibawa kabur oleh mitra saya yang dulu itu. Mau nggak mau saya bertanggung jawab kepada orang ini untuk mengganti sejumlah uang yang diinvestasikan ke kita. Totalnya ya, kalau di total secara keseluruhan dari beberapa pihak itu mungkin di angka hampir 200 juta gitu loh. Nah, ini tapi kita sudah ikhtiar, memang punya azam untuk bertanggung jawab. Pokoknya kita sampaikan ke teman kita bahwa kapanpun kamu telepon kita angkat, kapanpun kamu WA kita bales, kapanpun kamu mau berkunjung ke rumah pasti kita sambut. Artinya nama baik saya ini menjadi jaminan kepada teman saya bahwa kita bertanggung jawab, kami bertanggung jawab. Alhamdulillah, dari situ kita mencoba apapun kita coba, artinya usaha yang sebisa kita lakukan, mulai dari buka pesanan untuk nasi dus kita lakukan, bermodal dari alat-alat yang memang kita sudah punya yang ada di dapur seperti itu. Pernah jualan ayam bakar juga pakai gerobak kayak gitu, dan ternyata tidak terlalu bagus untuk penjualannya. Nah, di Oktober 2018 ini deadline untuk melunasi tanggung jawab kami terhadap uang yang tadi kita sebutkan tadi. Deadline-nya adalah bulan Desember 2018. Nah, ini di bulan Oktober mau nggak mau harus berpikir, memutar otak kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa melunasi utang tersebut. Nah, saya diskusi dengan beberapa teman dan juga dengan istri, akhirnya kita putuskan ya sudah, usaha yang ayam bakar kemarin itu kita tutup secara total. Kita mencoba ikhtiar lagi dengan usaha yang baru. Harapannya adalah dengan usaha yang baru ini semoga bisa minimal membayar hutang atas tanggung jawab uang yang digelapkan oleh orang tersebut. Nah, di tahun 2018 Oktober
itu berdirilah Kue Balok Parikesit ya di 28 Oktober 2018. Berawal dari kedai sederhana di Jalan Kebangkitan Nasional nomor 53 Penumping. Dari sebuah gerobak pakai tenda ya dikerjakan sendiri, masih mayoritas dikerjakan sendiri, dibantu oleh 2 karyawan waktu itu. Buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam waktu itu. Dan alhamdulillah ternyata responnya bagus sekali dari masyarakat Solo yang belum kenal apa itu kue balok. Kita coba edukasi, dan rasanya pun juga rasa coklat, bukan kue balok yang original. Orang-orang ternyata tertarik dan cocok dengan produk kita. Alhasil alhamdulillah banyak orang yang suka, banyak orang yang repeat order. Di 1 bulan setelah buka, ada orang yang datang ke kami kemudian menyampaikan bahwa Mas, saya pengen buka juga kue balok Parikesit di tempat saya. Nah, waktu itu di Klaten waktu itu. Ya, kita sampaikan ke calon mitra tersebut bahwa Mas, Mbak, ini kita belum siap untuk administratifnya. Tapi kalau jenengan butuh atau Anda butuh untuk penjelasan, maka saya bisa menjelaskan lewat lisan atau karena belum ada proposal, proyeksi keuangan maupun administratif lainnya seperti perjanjian kerjasama dan lain sebagainya. Nah, ternyata mitra tersebut mau artinya ya sudah Mas, dijelaskan aja. Kita jelaskan, kita kalau pagi belanja sekian, dapat omsetnya sekian, marginnya kurang lebih sekian, untuk biaya karyawan sekian, untuk sewa tempat sekian. Nah, ternyata mitra tersebut tambah tertarik, dan langsung saat itu juga beliau menyampaikan, ya sudah Mas, berapa ini dijual kemitraannya. Waduh, waktu itu saya belum ada gambaran ini mau saya jual berapa waktu itu gitu loh. Dan ya sudah, karena sudah dikejar-kejar sama si calon mitra ini, ya sudah Mbak, waktu itu kita jual di angka 12 juta waktu itu, 12.500.000 lebih tepatnya. Saya minta waktu sekitar 1 bulan untuk mempersiapkan semuanya, baik dari segi peralatan, kemudian dari segi administratif. Saya minta waktu sekitar 2 bulan, akhirnya bisa, ternyata berhasil, dan alhamdulillah Klaten menjadi mitra kita pertama, dan terbukti demand-nya di sana, orang-orang di sana juga sangat tertarik dengan produk kue balok Parikesit. Dari situ kemudian menjadi benchmark atau tolok ukur bahwa kalau Klaten, kabupaten yang kecil itu bisa, berarti harusnya kota-kota besar seperti Jogja, Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya harusnya bisa lebih besar lagi dong. Dan kita siapkan karena sudah ada proposal dan lain sebagainya atas desakan dari mitra Klaten itu tadi. Kita sudah siap, ya sudah kita publish bahwa kue balok Parikesit kita membuka kemitraan, dan alhamdulillah berawal dari situ banyak mitra-mitra yang kemudian tertarik untuk bergabung dengan kita, dan alhamdulillah ya sekarang sudah ada beberapa outlet tersebar di seluruh Indonesia. Ya, kenapa saya memilih kue balok Parikesit waktu itu? Satu, karena memang kepepet dalam rangka tadi harus bayar hutang sesegera mungkin itu. Yang kedua, memang di daerah Jawa Barat waktu itu sedang in atau sedang tren kue balok rasa coklat.
Ya saya pikir gini, setahu saya kue balok itu putih, rasa vanila gitu loh, dan padat seret. Nah ini kok kue balok ada yang rasa coklat dan tengahnya dibuat masih lumer gitu loh. Akhirnya di benak kita, ini kayaknya saya bisa bikin ini. Ya sudah, akhirnya kita trial selama 2 hari waktu itu. Kita trial 2 hari, kita persiapan peralatan dan lain sebagainya. Mulai dari ketemu ide sampai kita buka itu sekitar 1 minggu. Dari rentan waktu 1 minggu ini, kemudian kita langsung buka. Dan kenapa dipilihnya nama Parikesit ya, karena nama saya sendiri. Sebenarnya saya kurang pede juga dengan pemilihan nama tersebut, tapi karena istri maksa, sudah pakai nama Abi aja, karena biasanya kalau saya milih nama untuk usaha itu lama. Jadi karena kita diburu-buru, ya sudah kita pakai nama saya, Parikesit. Akhirnya kita putuskan, kita masuk ke percetakan, minta tolong untuk dibuatkan logo, backdrop MMT, expander dan lain sebagainya. Hari Jumat kita masuk, hari Sabtu kita datang ke sana lagi untuk ambil, kita pasang, hari Minggunya kita jualan gitu. Jadi sekitar dari minggu ke minggu itu selama 1 minggu kita persiapan untuk membuat usaha kue balok Parikesit itu. Yaitu juga tidak terlepas dari memang sebelum ini perjalanan usaha kuliner yang kemudian menempa saya, kemudian melatih saya. Akhirnya ketika ada kesempatan ketemu dengan kesiapan, ya jadilah itu sebuah peluang atau yang disebut dengan keberuntungan. Jadi sebelumnya karena memang usahanya di bidang kuliner dan sering masak, sering eksperimen makanan-makanan. Jadi ketika tahu bahwa di Jawa Barat ada kue balok rasa coklat, di benak kita sudah ada gambaran, oh kayaknya ini seperti ini deh. Jadi karena sudah tahu basicnya, sehingga ketika trial itu tidak butuh waktu yang lama, hanya butuh waktu sekitar 2 kali trial. 1 kali trial untuk bikin adonannya, kemudian pesan cetakan sama tungku. Setelah cetakan dan tungku datang, kita trial lagi 1 kali lagi untuk dimatangkan selama 1 hari penuh. Akhirnya sampai ketemu kita buat premix, sehingga premix ini artinya campuran dari beberapa bahan yang mana agar nanti memudahkan karyawan ketika operasional yang ada di outlet, sehingga karyawan tidak perlu berpikir terlalu keras ya ketika bikin produknya ini. Ya sudah, tinggal masukkan seperti mie instan itu. Jadi kenapa kita pilihnya kue balok Parikesit ya, alasannya awalnya seperti itu. Saya berada di kue balok Parikesit di Jalan Garuda Mas nomor 23. Kuenya ini sangat enak banget dan teksturnya rotinya sangat lembut, sama dalamnya itu masih ada coklat lembar-lembarnya. Jadinya saya setiap nggak sabar sih paling
seminggu 3 kali kesini beli. Ada banyak rasa seperti tarot, tiramisu, mangga, green tea, strawberry, matcha, dan adonan keju. Yang paling saya suka itu tiramisu, terus mangga, strawberry, sama matcha. Itu yang teksturnya yang saya sukai. Untuk respon masyarakat, alhamdulillah bagus sekali. Jadi dulu pernah sampai antri rekor itu 3,5 jam. Jadi kalau order jam 3 sore, dapatnya jam 6:30 malam, itu baru dapat gitu loh, saking ramenya gitu loh. Tapi kita tahu juga bahwa makanan ini makanan tren ya, artinya kita tidak tahu seberapa lama umur tren ini akan bertahan, maka ini menjadi salah satu tantangannya di situ. Tantangan di bisnis kuliner yang kita juga mengandalkan beberapa uptrend, otomatis ada titik jenuhnya. Nah, ini menjadi tantangan sehingga kita harus berinovasi terus, kita harus mengingatkan terus, dan kita harus menyiapkan exit strategi kalau seumpama kita nggak tahu umurnya sampai kapan usaha ini, qadarullah ternyata harus tutup, kita sudah harus siapkan untuk exit plan berikutnya seperti apa. Nah, itu memang tantangannya seperti itu. Kalau tantangan di intern sebenarnya alhamdulillah lancar-lancar aja. SDM alhamdulillah baik semuanya. Ketika kita rekrut karyawan juga karena tidak butuh karyawan yang berkompetensi tinggi ya, artinya siapapun bisa insya Allah bikin kue balok pari keset ini, karena SOP sama premixnya sudah siap, sudah jelas, jadi tinggal ngikutin step by stepnya aja insya Allah itu bisa jadi gitu loh. Maka beberapa mitra kita yang mayoritas juga dari luar kota itu biasanya tidak datang ke Solo untuk training, tapi trainingnya lewat video atau online ya, atau gitu. Jadi dan alhamdulillah mereka juga bisa, artinya ya 95-98% produknya sesuai yang kita harapkan. Artinya kalau mengikuti SOP standar operasional prosedur yang sudah kita tetapkan, insya Allah produknya juga sesuai harapan kita. Untuk kemitraan memang kita sudah ada websitenya di kuebalokparikeset.com, atau teman-teman bisa buka di Instagram @kuebalokparikeset. Di situ ada informasi tentang penawaran kemitraan kita. Biasanya step by stepnya adalah mitra ini mempelajari dulu proposal penawarannya itu dengan harga segitu, fasilitasnya apa saja, proyeksi keuangan, semuanya sudah dijelaskan di situ. Kalau memang setuju dengan apa yang dijelaskan di proposal tersebut, maka calon mitra ini kemudian menghubungi kita, menghubungin admin yang bertugas untuk menangani tentang kemitraan. Kemudian calon mitra ini pengajuan tempat, pengajuan lokasi. Nah, pengajuan lokasi ini kemudian kita tentukan kira-kira ini di-approve atau tidak dari pusat. Syaratnya sebenarnya cukup gampang, yang penting ada tempat untuk jualan minimal 3x2, kemudian jaraknya kita atur antar mitra. Jadi kalau di Solo misalnya ada kue balok pari keset Penumping, ada UMS, ada Gentan, Mojosongo, Solo Baru, itu kita atur minimal jaraknya 4 km. Jadi antar mitra ini memang kita atur jaraknya, sehingga antar mitra satu dengan yang lainnya ini pangsa pasarnya bisa terjaga seperti itu. Nah, dari pengajuan lokasi kemudian melakukan pembayaran untuk biaya kemitraan. Kita butuh waktu 2 minggu untuk mempersiapkan semuanya, artinya dari perlengkapan, bahan baku, dan lain sebagainya itu kurang lebih 2 minggu. Nah, sambil menunggu bahan baku ini kita siapkan, maka calon mitra ini wajib untuk training. Sebenarnya kita wajibkan untuk training datang ke pusat atau di Solo, tapi karena kondisi pandemi, maka ya sudah tidak apa-apa, kita by video atau lewat online juga tidak apa-apa, hasilnya insya Allah juga mendekati yang kita harapkan juga, seperti itu. Ya, bisnis bagi saya adalah kendaraan, yang mana kendaraan ini menuntun kita atau mengantarkan kita kepada tujuan akhir kita. Nah, yang pertama yang harus ditetapkan adalah tujuan akhirnya dulu. Kalau kita mau ke Jakarta, baru kita cari kendaraan-kendaraan apa yang sekiranya bisa menuntun kita, mengantar kita sampai ke Jakarta. Tapi kalau kita nggak punya tujuan itu, ya kita pasti bingung. Sama halnya dengan bisnis, kita harus tentukan goal besarnya dulu. Goal besarnya ini
kalau kita diskusi dengan teman-teman yang harus inline dengan goal akhiratnya. Contoh misalnya mau bikin pondok pesantren, luasnya sekian, jumlah muridnya sekian, ya enggak apa-apa. Tapi kalau goalnya hanya sekedar nominal, misalnya omset 1M per bulan atau omset 500 juta per bulan, maka goal ini menjadi hambar karena hanya sekedar angka atau sekedar uang. Ketika sudah tercapai, rata-rata ya sudah selesai gitu. Tapi kalau goalnya adalah goal besar, contohnya seperti itu tadi, bikin pesantren jumlahnya sekian, luas tanahnya sekian, ketika Allah kabulkan maka pasti lewat jalur rezekinya kan pasti melalui bisnis usaha kita, sehingga uang yang untuk membangun pesantren ini pasti juga butuh dana lumayan. Kalau memang Allah izinkan berarti usahanya kita pasti juga berkembang juga seperti itu. Jadi teman-teman, dan tidak usah baper, artinya ketika memang usahanya baru pertama usaha kemudian belum sesuai ekspektasi, belum sesuai harapan, belum laku, belum diterima pasar dengan baik, ya tidak apa-apa, itu proses belajar. Usaha bisnis ini bukan sesuatu yang mudah, tapi ya salah satu pintu rezeki yang cukup besar adalah dengan berniaga atau berbisnis atau berusaha. Nah, makanya kita sampaikan jarang sekali ada orang yang buka bisnis pertama kali kemudian langsung sukses. Saya belum pernah menemukan, saya sendiri secara pribadi belum pernah menemukan. Sehingga kepada teman-teman yang sekiranya baru merintis usaha pertama, kedua, ketika belum berhasil, tidak apa-apa, itu hanya kendaraan. Analoginya seperti kita mau ke Jakarta tadi. Kalau ternyata dari Solo sampai Solo 3 ternyata kendaraannya rusak, mogok, atau nggak bisa dipakai lagi, apakah kita harus mundur balik ke Solo ataupun menangisi kendaraannya ini? Kan enggak. Kita pasti ikhtiar. Gimana caranya tetap bisa sampai Jakarta? Naik bis yang lain, naik kendaraan lain, sampai kalau perlu nebeng kendaraan yang lain, ya tidak apa-apa, selama itu dalam rangka untuk mengantar kita sampai ke tujuan akhir kita. Sehingga PR-nya untuk teman-teman sebelum berbisnis adalah niat satu, tujuan akhirnya atau impian besarnya itu apa. Kalau memang itu sudah dapat, insya Allah apapun cobaan, rintangan yang nanti dihadapi ketika usaha, itu akan kita hadapi dengan ringan insya Allah. Jadi kita sudah punya fondasi yang kuat bahwa mimpi kita besar nih, ujian semacam ini harusnya kecil ini dibandingkan dengan impian kita gitu. Jadi pesan saya itu kepada teman-teman, jangan berputus asa, tetap ikhtiar, tetap bergerak, insya Allah keberkahan ada di situ. Gitu dari saya.